Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau tadi sebelumnya kita belajar terkait IAM dan itu access management, sekarang kita coba belajar terkait cloud storage. Jadi tapi bukan sekedar cloud storage upload bikin paket upload objek, bukan gitu cuy. Kita bakal nyoba terkait control list kayak objek paket ini siapa sih yang boleh ngakses, terus juga kayak kita bakal nyoba bikin encryption key sendiri, tapi aku nggak tahu nanti gambarannya gimana. Terus coba implementasi version control. Jadi seandainya kita ngupload ngupload objek kedua dengan file name yang sama, dia harusnya nggak ketimpa ya, dia bakal bikin versi lagi. Terus juga bakal nyoba directory synchronization. Jadi mungkin kalau ada file baru di directory tersebut nanti bakal disinkron langsung sama yang ada di storage-nya, jadi bakal di upload. Begitu juga mungkin seandainya file lokalnya itu di delete, nanti harusnya yang di cloud itu ikut dihapus. Kalau gitu aku langsung klik start lab aja. Oke, langsung tak open ini ya, open lewat Safari langsung. Kita cuma dapat satu akun ya. Jadi aku nggak tahu dia bakal coba testingnya pakai akunnya siapa. Tapi nggak apa ya, kita coba kelarin dulu. Wah, ini ngelag-nya kumat nih cuy. Oh enggak, emang nggak bisa di scroll. Oke, kalau kita I understand. Oke. Terus untuk yang aku tahu cuy, bentar. Ini aku coba lanjut ya. Tadi ngedit filter dulu. Dia ternyata bikin berat cuy. Nasib RAM 8 GB. Nah, selanjutnya udah berhasil login. Lanjut kita bakal bikin paket storage paket dulu. Jadi untuk task 1 ini kita preparation, kita bakal bikin paket, terus upload paket upload objeknya lewat Google Cloud Shell ya. Oke, aku coba ngerjain dulu bikin paketnya itu lewat konsol cuy, bukan lewat Cloud Shell ya. Jadi aku masuk cloud storage dan paket nah sip. Untuk name nya kita dibebasin, aku kayak biasa pakai name project ID. Nah terus gini, terus sisanya dibiarkan div wait. Untuk location type nya awalnya kan multi region kan, kita arahin ke region, terus region di USB 1 ya, negara cuma gak ada pilihan lain ya. Terus di bagian enforce public access prevention on this paket, kita hapus checklistnya, dia itu ada di sini ya. Nah kita harus dihapus. Terus untuk akses kontrolnya pilihnya yang fine grained ya. Oke, terus langsung tak klik create aja. Untuk paket name nya aku masih ingat, jadi nggak perlu tak backup atau tak catat ya. Nah kita udah berhasil bikin paket meskipun belum ada isinya. Kita coba koreksi terlebih dahulu. Nah selanjutnya kita bakal coba download file, terus file tersebut kita upload ke paketnya kita. Oke, tapi lewatnya itu Cloud Shell ya. Jadi bukan upload file di sini, tapi kita masuk ke Cloud Shell terlebih dulu. Oke, ini coba kita klik continue. Aduh. Oke, ini coba tak authorize, kita arahin ke ini user terakhir tuh F81 bukan ya? Oke sih bener. Nah ini aku coba udah berhasil masuk. Kalau aku coba open with project, aku arahin ke project yang quick labs. Oke, ini dia muter-muter terus cuy. Kalau aku coba cek ini aku langsung masuk ke quick labs GCP ya. Harusnya nanti si Cloud Shell ini udah masuk ke project yang kuning-kuning ini. Nah selanjutnya kita bakal bikin variabel namanya paket name 1. Berarti bakal ada paket kedua berarti. Paket name 1 value nya itu nama paketnya. Kalau udah aku coba paste, terus coba kerjain echo paket name 1, harusnya outputnya si quick labs GCP 2. Nah udah bener, lanjut kita bakal download file dari URL ini, terus file name nya disimpan jadi setup.html. Nah ini aku coba ls, harus sudah ada setup HTML nya. Aku nggak tahu isinya apa, isinya tuh ya kayak gitulah ya, itu nggak penting-penting banget. Tapi yang penting kita berhasil download file dari internet. Selanjutnya kita bakal
nge-copy yang awalnya hanya satu file jadi 3 file ya. CP setup HTML jadi setup 2 HTML, terus jadi setup 3 HTML. Jadi kalau di ls lagi harusnya ada 3 file. Wah, nge-lag nih jar. Waduh, ada 3 file setup harusnya, tapi ini kenapa nge-lag banget ya. Gini, kayak aku coba ls harusnya ada setup 2, 3 dan tanpa angka. Nah selanjutnya kita bakal task 2 kita coba konfigurasi terkait ACL ya, atau access control list ya. Caranya itu kita coba nge-upload setup HTML dulu ke paketnya kita pakai cloud storage cp setup, cp file name-nya apa, ke paket tujuannya apa. Nah ini aku udah berhasil nge-upload ya complete files. Terus aku coba ini aku coba ngecek permission untuk file setup HTML ini, tapi di lebih dari ACL txt. Jadi dia bakal outputnya itu di save jadi file txt. Dia harusnya nggak ada outputnya ya, harusnya ya. Nah dia nggak ada outputnya yang panjang ini. Terus kalau kita coba chat ACL harusnya outputnya sama kayak tadi sebelumnya gitu cuy. Nah lanjut, kita bakal coba jalanin ini. Kita bakal nge-set si ACL yang setup HTML jadi private, terus coba cek status ACL nya lagi. Ups. Oke, coba kita kerjain lagi langsung. Terus aku ls, terus coba chat ACL 2. Nah di sini outputnya hanya satu. Dia karena private, dia yang punya akses hanya owner, sedangkan yang sebelumnya ini karena kita permissionnya di public ya, jadi outputnya itu ada owner, ada editor, ada viewer gitu cuy. Jadi dia terlalu terbuka ya gambarannya atau kasarannya. Nah selanjutnya kita bakal nyoba setup .html tadi. Kita coba akses listnya kita agar si publicly readable. Jadi pakai ch nya main user, all user ya. All user ini bisa nge-read gitu. Kalau aku coba cek status ACL nya lagi, terus chat ACL 3 txt, harusnya selain ada owner ada reader. Nah bener ya, jadi udah bisa diakses sama luar, tapi akses ini ya hanya dia read only. Kalau gitu aku coba cek my progress. Nah selanjutnya kita coba verifikasi setup HTML ini. Harusnya setelah kita ngasih permission ini ke all user read, harusnya dia sudah punya URL aksesnya cuy. Oke, ini ngelag banget nih jar. Setup HTML aku cek di bagian sini. Nah ada nih copy public URL, jadi dia langsung direct ke file name-nya gitu. Jadi buka juga dari laptopnya aku. Dia harusnya HTML. Nah gini ya, meskipun isinya aneh tapi ya intinya gitu. Nah selanjutnya kita coba ngapus lokal file yang ada di lokal kita tadi, si HTML, si setup HTML tadi. Caranya ya rm spasi nama filenya. Terus kalau udah, oke, coba kita kerjain lagi. Nah kita udah berhasil nge-rm setup HTML. Kalau aku set ls harusnya outputnya itu setup 2 dan setup 3. Setup HTML udah nggak ada. Nah tuh udah aman ya. Selanjutnya kita bakal coba download lagi setup HTML yang udah kita backup ke paket ke lokal lagi dengan file name nya setup HTML. Wah nge-lag nih jar. Orang paham? ML apa? Hah? ML apa? ML apa? ML mesin learning. Enggak, ini ngajar mesin learning. Sing jukut siapa? Orang jukut. Orang jukut aku. Jadi mesin learning. Oh beda ke networking. Nah setelah tadi kan terakhir kita download file setup yang ada di paket ke lokal ya. Kalau aku ls lagi harusnya file setup HTML sudah ada lagi. Nah selanjutnya kita coba bikin encryption key. Jadi secara default itu paket itu biasanya pakai key yang di manage sama si Google-nya. Kita coba pakai CMK ya, customer manage key. Kita bakal pakai Python buat nge-generate base64 key-nya. Base64 wait nih. Wah, ngelik banget nih jar.
dia harusnya langsung muncul ya, ada di sini. Nah, key-nya ini dari awal sampai akhir, termasuk B yang di luar petik ini ya cuy. Nah, tapi kita hanya ngambil dari setelah petik dan sebelum slash n. Jadi dari sini sampai sama dengan, kalau punya aku gini berarti case-nya dari sini sampai sebelum sama dengan yang ini. Sorry, sampai sebelum garis miring kebalik ya. Yang ini aku coba copy. Terus aku paling simpen ini dulu. Terus kita lanjut bakal ngedit si file foto ini. Jadi kalau kita ls tadi sini kan dia nggak ada file .foto kan, karena dia ke hide. Maksud di hide itu ya karena dia berawal dari titik alias dia ke hide. Buat ngeceknya kita bisa pakai ls min al ya kalau mau ngikutin modul. Dia bakal ngelis semua file yang ke hidden. Harusnya ada file .foto. Wih. Oke, di sini nggak ada. Aku coba buka nanofoto. Ya di sini empty ya cuy, sesuai kata yang di Google. Kita coba ngegenerate dulu pakai gsutil config min n. Aku coba generate dulu. Terus aku coba cek ls min la lagi, harusnya sudah ada file foto .foto. Kocak. Nggak apa-apa ya, langsung tak nano aja. Nah sekarang sini udah ada isinya cuy. Kalau sebelumnya kan hanya kosongan kan. Nah lanjut kita coba cari line dengan dengan keyword encryption key. Nah yang ini bagian, bukan yang itu. Oh yang ini yang bawahnya. Ya ini kan ke komen kan, kita hapus komen ya. Terus kita paste key yang ada di sini. Gini. Oke. Kalau udah tinggal di save aja. Ctrl X Y enter. Ups. Nah selanjutnya kita coba nge-upload file setup 2 dan setup 3 ke paket yang tadi kita bikin sebelumnya. Oke, selesai. Kita coba cek my progress. Oh, kita perlu ngevalidasi cuy biar enak. Kita coba masuk ke setup 2 dan setup 3 filenya. Harusnya untuk key-nya itu dia pakai CMK ya, bukan Cloud Manage Key gitu ya. Oke, aku coba refresh dulu. Kelihatan nggak ya dari sini? Nah di bagian sini encryption. Kalau yang file pertama kan kita nggak nyeting apa-apa kan, jadi dia secara default di Google Manage. Sedangkan yang kedua, ketiga tadi karena kita udah masukin ke encryption key ke .foto, jadi si encryption ini langsung ke upload kepilih ke CMK Customer Manage Key. Gitu. Selanjutnya kita bakal nyoba ngapus semua file dengan awalan setup, jadi rm setup asterisk. Oke, nah aku coba tunggu dulu. Oke, coba tak paste lagi. Kalau aku ls harusnya setup bla 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 udah nggak ada semua. Nah, wait. Oh, selanjutnya aku coba download lagi file setup yang ada di paketnya kita sendiri, bukan dari internet luar ya, tapi dari paketnya kita sendiri. Selanjutnya kalau aku coba chat setup 123. Nah, dia itu dia tetap bisa ke ini ya, bisa ke buka semua ya dengan lancar ya, termasuk yang ada customer manage key ya. Selanjutnya kita coba nge-rotate si customer key tadi. Ya buat memastikan datanya ini secure ya, kita balik ke file foto tadi di bagian yang tadi bawah ya, yang encryption key tadi. Oke. Terus encryptionnya key ini kan masih key yang sebelumnya ya, kita coba wait. Sorry, comment out. Oke, ini berarti kita encryption key nya kita coba comment, kita matikan si encryption key nya. Selanjutnya kita coba cari decryption key yang ini, decryption key 1. Kita coba hapus komennya, kita taruh ke decryption key. Waduh, tadi masih ada nggak ya cuy? Oke, masih ada. Aku coba copy lagi, taruh di decryption key yang ini. Oke, aku coba save sekarang, Ctrl X enter atau bisa Ctrl O enter. Nah, buat umumnya ya kita perlu ngehapus key lawasnya kita ya di line encryption key. Tadi kan kita cuma ngekomen kan.
jadi key-nya tuh masih kelihatan tapi dia nggak aktif karena dikasih komen. Harusnya ya baiknya dihapus semua key-nya gitu. Nah selanjutnya kita coba nge-generate key baru. Oke, ini aku udah ada outputnya, aku coba copy dulu terus tak taruh di sublime text lagi gini. Ini yang bawah ini yang baru ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal naruh key yang baru tadi ke encryption key. Oke, aku coba search lagi. Nah yang ini kan kita hapus komen terus balikin ke kita kasih key yang baru yang barusan kita generate tadi. Ups. Oke, udah berhasil. Ctrl X Y enter. Nah selanjutnya kita coba rewrite si file setup2html ini. Gua nggak tahu dia fungsinya apa. Dia writing default take break. Oh dia karena key-nya tadi kita berubah, kita perlu nge-update nih file yang ada di paket tadi pakai key yang baru. Itu fungsi si rewrite gitu cuy. Nah tadi kan kita hanya ke setup 2 HTML kan, kita belum ke setup 3 HTML. Nah selanjutnya kita coba edit nano foto lagi, terus coba kita di bagian description key-nya kita coba komen atau kita disable ya, kita kasih komen terus save, Ctrl X Y enter. Terus kita coba copy atau download file setup 2 HTML dengan terus di file name-nya dikasih nama recover2.html. Nah dia lancar ya, dia masih lancar. Kalau aku ls harusnya ada recover 2. Kalau aku coba chat recover 2 dia isinya tuh masih bisa dibaca ya. Tapi kalau kita coba, aduh kocak, kita coba ngedownload si setup 3 jadi file name-nya recover 3. Terus nah di sini pas kita download dia tuh udah langsung error ya, missing decryption key-nya. Jadi karena decryption key-nya tadi kita matikan dan belum kita rewrite ke objeknya, jadi pas di download dia error. Jadi download aja nggak bisa. Jadi bukan berhasil download tapi gagal baca. Tapi bahkan pas pertama download tuh dia langsung gagal. Nah selanjutnya kita coba di task 5 ini kita coba nge-enable lifecycle management. Jadi lifecycle management ini buat nge-automate delete objek setelah periode tertentu. Jadi kayak setelah 1 bulan dia bakal di-delete secara otomatis buat menghemat cost gitu. Nah kita coba kita bakal nyoba cek lifecycle si paket yang tadi kita bikin, harusnya standar atau belum ada ya. Nah dia belum ada lifecycle configuration sama sekali. Kita coba bikin file live.json yang isinya konfigurasi. Jadi setelah 30 hari dia bakal di delete. Oke. Terus kita coba update ya lifecycle set, file name konfigurasinya apa, live season, terus ke paketnya apa. Oke, kalau udah kita coba get lifecycle lagi, harusnya udah ada yang 31 hari tadi delete. Nah gitu. Oke, aku coba cek my progress. Jadi harusnya setelah 31 hari dari tanggal upload semua file yang ada di objek tersebut harusnya dihapus secara otomatis. Itu task 5. Selanjutnya untuk task 6 kita perlu enable versioning. Versioning ini buat ngeprotect data kita dari nggak sengaja terhapus atau kemodifikasi. Jadi seandainya kehapus dia markernya hilang, dia memang hilang dari tampilan, tapi kalau kita coba klik show version dia pasti muncul versi yang sebelum dihapus. Sedangkan yang modification dia juga seandainya kita timpa dengan file yang sama dia kita bisa restore kembali. Jadi kurang lebih itu kayak GitHub gitu. Kalau kehapus ya kita bisa coba cek di community story gitu. Kita coba cek status versioning dulu, harusnya outputnya non ya, dia ke suspend. Jadi kondisinya memang suspend atau aktif. Kalau aktif bisa di suspend, tapi kalau suspend ini nggak bisa di delete gitu, nggak bisa dimatiin ya, dia ya secara default ke suspend alias lagi nggak aktif. Nah buat versioningnya di onin, kita bisa pakai versioning set on ke paketnya yang tadi. Kalau aku coba cek di versioning get harusnya sekarang enable. Nah gitu teman-teman, coba cek my progress. Nah lanjut kita coba ngecek size si setup HTML ini. Sini kan dia size nya sekitar, ceknya gimana anjir, ls media kah? Dia size nya ini 131089 ya cuy. Kita coba hapus beberapa line di line bebas ya harusnya sih. Tuh 2 3 4 5 gini ya.
agak banyakan deh biar selisihnya agak beda, biar bedanya agak kelihatan ya. Selanjutnya kita coba copy lagi si setup ini ke bucket, dia harusnya bisa. Terus aku edit lagi, terus hapus beberapa line lagi buat biar filenya makin kecil, file size-nya berubah. Terus aku coba upload lagi ke bucket, dia memang kalau dilihat oke, aku coba cek langsung ya, ls setup HTML. Sini harusnya ada beberapa versi, mungkin 3 atau 4 ya, ada 3. Nah yang ini versinya cuy, ini aku nggak tahu mana versi pertama, mungkin dilihat dari yang terkecil ya, oldest yang the first list ya, jadi yang paling kecil ini paling pertama gitu. Aku coba ngapi yang oldest alias yang pertama. Oke, yang ini aku coba copy. Wait, aku langsung ini aja deh, export version name. Terus yang ini aku copy lagi, paste di sama dengannya gini. Terus coba kalau aku echo version name nya, harusnya outputnya yang ini ya. Oke, udah sama 61 belakangnya 061. Lanjutnya kalau aku download si kita copy server storage version name. Oh, kita coba download si file yang pertama tadi ke lokal, ke recover.txt. Jadi filenya tuh file versi pertama, terus namanya diubah jadi recover.txt. Nah kalau aku coba ls setup html dan recover, harusnya file size nya beda. Yang recover.txt harusnya lebih besar ya. Kocak. Gimana anjir? Oke, benar sama yang setup HTML. Yang setup ini di ceknya gimana ya? LL apa ya? Benar. LL. Recovered dan setup HTML. Setup HTML itu yang ini, recovered yang ini. Dia itu, nah ini ya, path-nya itu yang ini 59453, dia lebih besar dibandingkan yang setup ini. Yang setup tadi kan kita udah ngapus beberapa baris kan, sedangkan yang recovery kita baru ngapus 5 baris, yang setup ini anggaplah udah ngapus 10 baris. Gitu. Jadi selanjutnya kita task terakhir, kita coba nge-synchronize directory ke paketnya kita. Jadi local directory itu bakal disynchronize ke yang ada di cloud storage ya, pakai command rsync ya. Nah, kita coba bikin directory first level, terus bikin directory second level juga di dalam directory first level. Terus kita ngopi setup HTML ke dalam first level dan directory second level. Oke, langsung kita kerjain aja semuanya. Sip, kelar. Nah, caranya itu kita pakai perintah rsync ya, min r directory tujuannya ini apa, first level, terus ke arah directory targetnya itu yang di dalam paket first level. Oke, dia langsung harusnya, nah dia bakal nge-building. Terus karena dia nge-detect ada file yang di lokal ada tapi di paket nggak ada, dia langsung ke upload secara otomatis gitu. Nah selanjutnya kalau aku coba cek di ls, harusnya ada dua output, ada dua ya, setup HTML sama second level setup HTML. Nah gini ya teman-teman, kurang lebih. Jadi yang di lokal udah di sync ke paket gitu. Oke, aku coba exit dari Cloud Shell. Sip gitu. Jadi teman-teman, untuk review lab kali ini nih aku udah dapat 100. Tadi kita belajar terkait bikin paket dan objek, terus juga belajar terkait beberapa komponen kecil ya, kayak CSXIK, bacanya gimana ya, intinya tuh kalau di AWS CMK ya, customer manage key. Jadi encryption key-nya dan decryption key-nya itu yang manage si customer, bukan si cloud providernya. Dia yang pertama lebih secure tapi lebih ribet, kita perlu nge-rotate secara manual. Nah ini ada ya rotate key, tadi nge-rotate kayaknya ternyata sederhana ya, hanya nge-generate key baru terus di edit secara manual di dot foto. Aku nggak tahu apakah ada rotation otomatisnya atau enggak, kayak setelah 30 hari bakal di rotate otomatis gitu, aku nggak tahu. Terus juga tadi kita coba ngedit control list pakai ACL yang awalnya public, kita set ke private jadi hanya ada owner.
terus kita balikin ke public, kita bisa ngakses URL-nya dari internet. Terus lifecycle management, kita tadi udah ngeset bikin satu policy nge-delete objek setelah 31 hari dari tanggal upload. Terus juga tadi kita enable versioning, jadi seandainya ada file ke upload ya, file yang lama itu nggak ketimpa, tapi dia bakal bikin file dengan marker baru, jadi file lama nggak ketimpa, kita bisa balikin ke versi yang sebelumnya, jadi bener-bener kayak Git ya. Tadi kita udah ngupload, terus nge-restore ke versi yang enggak terlates banget, kita coba nge-restore ke versi yang pertama. Terus juga terakhir tadi kita directory synchronization, jadi dia ngupload semua file yang ada di suatu directory ke Google Cloud Bucket gitu teman-teman. Jadi aku udah dapat 100, ini aku end lab, yang di sini juga aku close, yang ini juga aku close gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan infoin aja. Thank you teman-teman.